Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Para akhwat dan juga ummahat serta para ikhwan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia-Nya yang begitu banyak sekali kepada kita. Kalaulah seandainya kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Baik nikmat itu yang tampak, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik yang bisa kita rasakan maupun yang tidak bisa kita rasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallah la tusuha." Kalaulah seandainya kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Semoga salam dan selawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Para akhwat dan juga para ikhwan, kaum muslimin dan muslimah rahiman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini diiringi dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, yaitu kita akan membahas pada daurah syar'iyah yang ke-13 ini adalah membedah kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah pada pembahasan tentang fisyam, yaitu tentang masalah seputar puasa. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya sekarang kita berada di bulan Rajab. Sekarang kita berada di akhir bulan Rajab, maka pertanda bahwasanya bulan Ramadan sebentar lagi akan menjumpai kita. Setelah Rajab, maka dilanjutkan dengan bulan Sya'ban. Maka setelah bulan Sya'ban, maka dilanjutkan dengan bulan Ramadan. Maka sesungguhnya setiap muslim, mereka harus merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Setiap muslim, mereka harus bahagia dan senantiasa menunggu kedatangan bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan
yang di dalamnya terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang di dalamnya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di siang harinya dan dilanjutkan dengan qiyamul lail pada malam harinya. Bulan yang dengan datangnya maka pintu-pintu neraka ditutup dan dibukanya pintu-pintu surga. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya terdapat penghapusan dosa-dosa bagi mereka para pendosa, dan di dalamnya yaitu orang-orang soleh mereka bergegas, mereka berlomba-lomba untuk melakukan amalan ketaatan-ketaatan pada bulan Ramadan. Maka tentu saja jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sangat menanti kedatangan bulan Ramadan. Kita sangat menanti tamu yang mulia. Kalaulah seandainya misalkan kita kedatangan presiden misalkan, maka kita akan mempersiapkan untuk menyambut kedatangan presiden tersebut, yaitu minimal kita akan bersih-bersih di lingkungan sekitar kita. Kita akan mencari pakaian yang terbaik untuk bertemu dengan presiden kita. Maka demikian juga seyogyanya bagi orang yang beriman, ketika hendak datang bulan Ramadan, maka mereka harus mempersiapkan diri mereka. Mereka harus mempersiapkan diri mereka dengan sebaik mungkin. Mereka harus membersihkan hati mereka. Maka sesuatu yang sangat urgen yang harus kita persiapkan adalah yaitu bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan. Maka jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sambutan yang paling baik yang ada pada diri kita melainkan sambutan yaitu kita mempelajari tentang masalah seputar pra-Ramadan. Maka alangkah bagusnya perkataan salah seorang ulama salaf, sekaligus dia adalah orang yang pernah menjabat sebagai khalifah kaum muslimin. Dialah yang bernama Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala, yang mana ini hendaknya menjadi renungan bagi kita. Apa kata beliau? Man abadallah bighairi ilmin, yaitu man, barang siapa, abadallah, yaitu barang siapa yang beribadah kepada Allah bighairi ilmin, tanpa dilandasi dengan ilmu. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, ya, barang siapa, ya, siapa saja yang beribadah kepada Allah tanpa dilandasi dengan ilmu, karena ma yufsidu aktsara mimma yuslih, maka kerusakan yang dia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang dia peroleh. Subhanallah. Artinya apa? Seseorang itu ketika dia beribadah kepada Allah tanpa dilandasi dengan ilmu, maka kerusakannya akan lebih banyak daripada maslahat, daripada kebaikan yang akan dia dapatkan. Kenapa? Karena ilmu itu adalah, yaitu apa? Ilmu adalah imam di dalam amal. Ya, ilmu adalah imam di dalam amal. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ya, kata Mu'adz bin Jabal mengatakan, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin amal. Ilmu adalah pemimpin amal. Ya, ilmu adalah pemimpin amal. Wal amalu tabi'uhu. Sedangkan amal itu mengikutinya. Artinya kita harus berilmu terlebih dahulu, barulah beramal. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Sahih Bukhari, yaitu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum perkataan dan perbuatan. Maka beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala
di dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan mohonkanlah ampun atas dosamu. Maka di dalam ayat ini jamaah, Allah memulai dengan ilmu terlebih dahulu, setelah itu barulah amal. Maka sudah seyogyanya bagi kita untuk apa? Untuk beramal untuk berilmu sebelum beramal. Maka biar Ramadan kita berkualitas, biar Ramadan kita tahun ini berkualitas dan bermakna, maka alangkah baiknya kita mempersiapkan dengan kedatangan bulan Ramadan dengan ilmu yang telah kita pelajari. Maka ketika datang bulan Ramadan, maka kita telah mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan itu sendiri. Naam. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya silakan bagi jemaah bisa dilihat ya makalahnya di dalam PDF yang telah kami share di grup kajian Mushola Al-Barakah, baik itu di grup akhwat maupun di grup ikhwan. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan, jadi kita mengenal dulu penulis kitab ini. Penulis kitab ini adalah bernama Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya, namanya adalah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya, beliau dari Aljazair. Ya, rahimahullah. Dan beliau ini adalah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi. Ya, kurang lebih setengah daripada usia beliau, kurang lebih 30 tahun beliau mengajar di Masjid Nabawi. Dan beliau adalah salah seorang ulama ahli sunnah, ulama yang alim, ulama yang rabbani, ulama yang berilmu, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau memiliki banyak karya tulis. Di antara karya tulis beliau yang terkenal adalah Minhajul Muslim, yang akan kita pelajari pada bab tentang masalah puasa. Nah, kemudian yang kedua, kita mengenal secara singkat buku ini. Buku ini jamaah adalah beliau tulis di tengah-tengah kesibukan beliau. Karena beliau adalah seorang ulama, ya seorang yang menyampaikan yaitu apa, ilmu di Masjid Nabawi. Di satu sisi juga beliau mengajar. Maka adanya kitab ini disebabkan salah satu di antara murid beliau, ya salah satu di antara murid beliau itu bertanya, yang mana murid beliau ini tinggal di daerah Maroko sana, ya di Afrika. Dia bertanya bagaimana konsep kehidupan seorang muslim, ya bagaimana konsep kehidupan seorang muslim. Maka beliau menjawab pertanyaan salah satu di antara murid beliau tersebut. Maka jadilah buku ini yang bernama Minhajul Muslim. Subhanallah. Ya demikian para ulama kita. Ya mereka dengan ilmu itu apa? Tidak kikir. Sebut saja siapa Al-Imam Ibnu Qayyim. Anda pernah membaca bukunya Dakwah Dawa? Ya, tahukah Anda buku itu adalah hasil dari apa? Pertanyaan, satu pertanyaan. Subhanallah. Satu pertanyaan jadi kitab namanya Dakwah Dawa. Ya, subhanallah. Kemudian juga Zadul Ma'ad, itu adalah pertanyaan. Maka menjadi sebuah kitab berjilid-jilid. Ini menunjukkan apa? Tentang apa? Bagaimana yaitu bagaimana tentang dermawannya para ulama kita tentang ilmu. Nah, itu gambaran secara singkat tentang penulis kitab ini dan juga tentang buku yang kita kaji, yang akan kita dorongkan biiznillah pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian para akhwat dan juga ummahat serta para ikhwan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bagi menjadi 10 poin, 10 pembahasan. Ya, jadi kalau misalkan tidak selesai, maka kita sambung bulan depannya, itu yang kami harapkan. Ya, kalau misalkan tidak sempat tidak selesai daurah kita yang ke-13 ini, maka kita lanjutkan pada daurah ke-14, kita melanjutkan
yaitu apa? Pembahasan kita ini. Karena pembahasannya ini sangat bagus, ringkas, padat, ya. Nah, yang kita bahas ada 10 pembahasan jamaah. Ini kami ringkas. Pembahasan yang pertama, kita akan masuk tentang definisi puasa. Ya, apa sih puasa itu? Ya, kemudian kapan puasa itu diwajibkan? Itu poin yang pertama yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah keutamaan puasa Ramadan, ya, dan manfaatnya. Ya, keutamaan puasa Ramadan dan manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah puasa yang disunahkan. Kemudian puasa yang dimakruhkan dan puasa yang diharamkan. Ya, jadi pembahasannya agak beda dengan yang kita bahas pada tahun lalu. Ya, yaitu apa? Tahun lalu kita juga membahas tentang apa? Bekal menyambut Ramadan dengan kitab yang berbeda. Kitab yang kita daurahkan pada tahun yang lalu itu adalah kitab Al-Wajiz Al-Fiqhu Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah, yang kita bahas setiap hari ba'da salat subuh di musala Al-Barakah ini. Kemudian yang keempat kita bahas adalah kewajiban puasa Ramadan. Ya, kewajiban puasa Ramadan. Kemudian yang kelima adalah keutamaan puasa Ramadan. Keutamaan perbuatan yang baik pada bulan Ramadan. Artinya di sana ketika masuk bulan Ramadan kita diperintahkan untuk melakukan amal-amal soleh. Nah, amal soleh apa yang kita diperintahkan nanti akan disebutkan oleh Syekh. Kemudian yang keenam, menentukan bulan Ramadan. Bagaimana tata cara menentukan bulan Ramadan. Kemudian yang ketujuh adalah syarat-syarat puasa. Ya, syarat-syarat puasa Ramadan itu apa syaratnya? Kemudian bagaimana hukum puasa bagi seorang musafir? Ya, bagi orang yang melakukan perjalanan. Ya, kemudian bagaimana kalau misalkan ketika datang bulan Ramadan kita sakit misalkan, waliyazubillah. Ya, tapi kalau misalkan sudah Allah takdirkan bagaimana? Lantas bagaimana kalau kita memiliki orang tua yang sudah lanjut usia? Ya, apakah dia tetap wajib berpuasa ataukah dia berbuka? Kemudian bagaimana dengan wanita yang hamil dan wanita yang menyusui ketika mereka bertemu dengan bulan Ramadan? Kemudian poin yang kedelapan adalah rukun-rukun puasa. Ya, sunnah-sunnahnya dan hal-hal yang dimakruhkan ketika dilakukan pada orang yang sedang berpuasa. Kemudian yang kesembilan adalah hal-hal yang membatalkan puasa, ya, dan yang boleh dikerjakan bagi orang yang sedang berpuasa dan yang dimaafkan ketika kita melakukan, maka kita bisa dimaafkan, artinya apa? Mendapatkan rukhsah. Dan yang terakhir penjelasan tentang masalah seputar kafarat. Ya, itu apa? Ya, di kafarah. Ya, apa itu arti daripada kafarah? Ya, kenapa adanya kafarah di dalam syariat Islam? Naam, itu pembahasan kita jamaah. Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita masuk kepada definisi puasa. Ya, apa itu arti daripada puasa? Maka yang pertama kata Syekh, qala musannif rahimahullah, ta'rifu shaumi, yaitu apa? Definisi puasa. Jadi definisi puasa itu ada dua. Ya, maknanya ada dua. Yang pertama, puasa dari segi bahasa. Apa puasa dari segi bahasa? Maksudnya apa? Maka di sini disebutkan as-saumu lughatun. Ya, lughatan adalah al-imsaku. Ya, puasa dari segi bahasa adalah apa? Menahan. Ya, jadi imsak. Imsak itu artinya menahan, Pak. Ya, ibu-ibu sekalian, imsak itu artinya apa? Menahan. Nah, kalau kebiasaan masyarakat kita biasanya apa? Menjelang azan subuh, maka ada orang mengatakan apa? Imsak, imsak, katanya enggak. Itu apa maksudnya? Tahan, tahan, itu maksudnya. Bismillah. Ya, jadi imsak itu artinya apa? Menahan.
Ini puasa dari segi apa? Dari segi bahasa, lughah, dari segi bahasa. Nah, kemudian yang kedua, puasa dari segi syara'an, dari segi syariat. Ya, puasa dari segi syariat. Apa itu? Di sini kita tuliskan, yaitu adalah al-imsaku. Al-imsaku yaitu artinya adalah menahan diri. Ya, al-imsaku menahan diri binniyati, dengan berniat. Jadi puasa menurut istilah, menurut syariat adalah apa? Menahan diri dengan berniat at-ta'abbudi. Ya, niatnya adalah untuk apa? Beribadah. Jadi menahan diri dengan niat ibadah, dengan niat beribadah. Ya, anil akli wasyurbi. Ya, dan dari menahan makan dan minum. Jadi artinya ketika Anda sedang berpuasa, ya, maka Anda harus menahan diri Anda, ya, dengan niat ibadah. Ya, kita menahan diri kita dengan niat ibadah. Menahan dari apa? Dari makan dan minum. Artinya kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum selama berlangsungnya puasa di bulan Ramadan, di siang harinya maksudnya. Ya, kita tidak boleh makan dan minum. Kemudian apalagi? Wa ghishyanin nisa, dan kita tidak boleh menyentuh istri kita. Maksudnya apa? Berhubungan suami istri. Ya, berjima. Nah, yang bujang mungkin paham tak yang bujang? Ya. Berjima. Ya, berhubungan suami istri. Ya, artinya tidak boleh ketika di siang hari di bulan Ramadan. Ya. Kemudian apalagi? Wasairil muftirat, dan kita menjauhi setiap hal-hal yang membatalkan puasa kita. Ya, kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Ya, sejak kapan itu? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Ya, min tulu'il fajri, ya bisa dilihat PDF ya di dalam yang telah kami share di grup. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila, yaitu sampai ghurubi syamsi, terbenamnya matahari. Ya, terbenamnya matahari. Ya, jadi dapat kita simpulkan jamaah kaum muslimin dan muslimah rahimani rahimakumullah, dapat kita simpulkan kata Syekh, yaitu Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, yang dikatakan puasa itu adalah kita menahan diri, ya, dari makan dan minum, kemudian dari hubungan suami istri, dan dari semua hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, dengan niat untuk beribadah kepada Allah dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa? Puasa. Sekali lagi saya ulangi. Jadi puasa itu artinya adalah menahan diri dari makan dan minum, dan menahan diri dari hubungan suami istri, dan dari semua hal-hal yang membatalkan puasa, dengan niat untuk beribadah kepada Allah sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Naam, ini adalah definisi puasa yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Maka untuk Anda wahai para ayah, untuk Anda wahai para bunda, dan untuk Anda wahai para pendidik, kalau seandainya ada anak Anda bertanya atau peserta didik Anda bertanya, misalkan mereka bertanya, ya nak, biasakan anak kita sering bertanya, ya, apa arti puasa ya? Nah, mak, apa arti puasa mak?
Nah, Pak Guru, apa arti puasa? Bu Guru, apa arti puasa? Nah, kita jelaskan sesuai dengan apa? Nalar mereka. Kita sampaikan, nak, puasa itu artinya adalah abang atau kakak daan minum dan juga daan boleh makan, ya, dengan niat untuk beribadah kepada Allah dari terbitnya fajar shadiq, ya, sampai terbenamnya matahari. Oh, dia kesaang ya, katanya seperti itu. Nah, ya, jadi bisa kita jelaskan kepada siapa? Kepada anak kita. Jadi intinya adalah puasa itu kita menahan dari makan dan minum, serta menahan dari hubungan suami istri dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dengan niat untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari terbitnya fajar shadiq, ia sampai terbenamnya matahari. Naam. Selesai pembahasan kita pada yaitu apa definisi puasa. Nah, kemudian yang kedua, kapan puasa ini diwajibkan? Ya, kapan puasa ini diwajibkan? Maka jawabannya adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan pada hari Senin. Ya, pada hari Senin pada bulan Sya'ban. Ya, pada hari Senin. Di sini kata Syekh, wa kana dzalika fi yaumil isnaini min syahri Sya'bana sanata isnataini minal hijratil mubarakah. Yaitu puasa Ramadan diwajibkan pada hari apa? Hari Senin pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Ya, jadi pada hari Senin jamaah, ya, pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah yang penuh dengan berkah, yaitu apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat atau menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam Al-Qur'an surat apa, Pak? Ada yang tahu surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Hah? 183. Ada yang hafal dalilnya? Apa bunyinya? Apa dalilnya? Ibu-ibu ada yang hafal dalilnya? Apa? Ada yang hafal? Dapat hadiah permen hadiahnya. Nah, ada yang hafal tak? Malu ya tak apa? Hafal? Masya Allah. Yaitu apa? Coba kita baca. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ingat ini, subhanallah, coba kita renungkan. Di sini adalah panggilan seruan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ini seruan jamaah. Allah memanggil kita. Makanya orang yang bisa menjalankan ibadah puasa hanyalah orang siapa? Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ya, ini pernah kita sampaikan ketika kita membahas tentang apa? Daurah tentang ilmu parenting, tentang seni dalam memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Ya, coba perhatikan di dalam ayat ini. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, setiap kali ayat Al-Quran yang memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, apa artinya? Naam, wahai orang-orang yang beriman. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ketika kita membaca ayat, ketika Allah memanggil kita wahai orang-orang yang beriman, kita harus menyiapkan kuping kita. Kenapa? Karena setelah ayat berikutnya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah larangan untuk kita tinggalkan. Apa maksudnya nih? Ya. Nah, di dalam ayat ini perintah ataukah larangan? Nah, jawabannya adalah perintah. Nah, apa yang Allah perintahkan? Allah sebutkan yaitu apa? Kutiba alaikumusiyam. Ya, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablika la'allakum tattaqun.
sebagaimana puasa ini kata Allah Subhanahu wa taala telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian apa? Bertakwa. Subhanallah. Ya, makanya kita jangan heran kalau misalkan datang bulan Ramadan, ada sebagian di antara saudara kita yang dia tidak malu, ya, yaitu apa? Makan dan minum di depan umum, dan dia dengan santainya tidak berpuasa. Padahal apa? Pembahasan kita apa? Udah tuwe bangke dan puasa lagi. Ya, dah bot tanah, ya, kasarnya. Ya. Nah, apa sebabnya? Yaitu tadi dia merasa bahwasanya apa? Dia merasa berat untuk melakukan puasa. Kenapa? Karena dia tidak meresapi atau merenungkan ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Selesai poin yang pertama. Kemudian kesimpulannya yang pertama adalah bahwasanya puasa itu kita tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, jamaah. Jadi puasa itu bukan hanya menahan dahaga atau menahan rasa lapar. Artinya semua anggota tubuh kita juga harus puasa. Ya, pandangan kita, lisan kita, telinga kita, tangan kita, bahkan hati kita sekalipun. Makanya ketika datang bulan Ramadan, maka hendaknya apa? Kita berusaha untuk semangat melakukan amal ketaatan. Ya, yang mungkin yang dulu sering marah, nah saatnya bulan Ramadan apa? Meredam kemarahannya. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti kita akan juga ya mengadakan kajian parenting tentang mendidik anak dengan judul mendidik anak tanpa amarah. Itu bagus sekali, subhanallah. Ya. Kenapa? Ya, karena Islam telah menggariskan bagaimana konsep mendidik anak. Ya, dan Anda wahai para suami, tinggalkan, jangan sering suka marah. Dan Anda wahai para istri, jangan sering suka marah. Dan kita wahai para ayah dan juga para bunda, jangan sering marah kepada anak kita. Bukan berarti marah itu tidak boleh. Ya, nah saatnya momentum ketika datang bulan Ramadan, kita harus banyak bersabar. Nanti akan kita bahas pada pembahasan itu apa tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu apa? Bahwasanya puasa itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, nanti akan kita sebutkan siapakah mereka yang diwajibkan ya untuk berpuasa. Nanti ada syarat-syaratnya ya pada poin yang berikutnya. Nah, itulah dua kesimpulan pada poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kita masuk kepada yaitu al-maddatu tsaniyah fi fadli shaumi wa fawaidihi. Yaitu bagian yang kedua adalah keutamaan puasa Ramadan dan manfaatnya. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihatnya ketika kita melihat ada sebagian orang yang dia semangat bekerja. Pertanyaannya, kenapa dia semangat bekerja, Pak? Kenapa dia semangat bekerja? Karena apa? Ada keutamaannya, ada fadilahnya. Apa fadilahnya? Di balik dia berletih-letih di dalam bekerja, maka di sana dia mendapatkan apa? Mendapatkan upah. Ia mendapatkan upah. Ya, demikian juga sebagian orang kita melihat ya ketika dia yaitu apa? Menjaga kesehatan tubuhnya. Apa sebabnya? Karena dia mengetahui dengan sering berolahraga maka tubuhnya akan sehat dan dia pun semangat. Nah, salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya Allah tidaklah memerintahkan suatu perintah kepada kita melainkan di dalamnya terdapat keutamaan. Banyak sekali keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi siapa? Orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Apa saja keutamaannya?
Maka yang pertama disebutkan oleh Syekh bahwasanya puasa itu ya bisa menjadi perisai. Tahu apa itu perisai? Naam, benteng. Dari siapa? Dari apa? Dari api neraka jahanam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "As-siyamu junnatun minan nar." Puasa adalah perisai dari neraka. Ya, puasa adalah perisai dari neraka. Puasa itu menjadi perisai dari neraka. Kemudian kata Nabi SAW, "Kajunnati ahadikum minal qital." Sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian untuk perang. Jadi perisai maksudnya di sini benteng atau pelindung. Jadi subhanallah Pak dan ibu-ibu sekalian, bahwasanya orang yang rajin berpuasa, orang yang senantiasa berpuasa, termasuk puasa di bulan Ramadan, atau dia melakukan puasa-puasa sunnah, maka puasa yang dia lakukan itu akan menjadi perisai, akan menjadi pelindung dari neraka, sebagaimana perisai yang digunakan oleh salah seorang di antara kalian untuk berperang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, ya, orang yang berpuasa, satu hari dia berpuasa, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka. Subhanallah. Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Kira-kira perjalanan 70 tahun itu ke mana? Si Anis dah. Subhanallah. 70 tahun, Pak. Subhanallah. Apa kata Nabi SAW? Man shoma yauman, ya, barang siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, yaitu pada hari di jalan Allah. Maksudnya apa? Dia berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, zahzahallahu wajahu anin nar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan wajahnya dari neraka bidzalikal yaumi sab'ina kharifan, yaitu sejauh perjalanan 70 tahun. Subhanallah. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini adalah sedang berjihad di jalan Allah, jamaah. Maka para ulama kita mengatakan afdhalul jihad, sebaik-baik jihad di zaman ini adalah jihad dengan pena, jihad dengan kolam, dan jihad dengan menuntut ilmu. Ya, sebagaimana kita melihat betapa banyak di antara kaum muslimin yang lalai daripada menuntut ilmu, padahal menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, jamaah. Maka tugas kita, jamaah, adalah yaitu hendaknya kita semangat di dalam apa? Di dalam menuntut ilmu. Ya, kita semangat di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada setiap hambanya, kepada setiap umat Islam. Dan harus kita ketahui, jamaah, bahwasanya di antara keutamaan menuntut ilmu adalah pahalanya itu sama dengan haji. Subhanallah. Jadi bapak dan ibu yang belum pernah haji, yang mudah-mudahan kita bisa berangkat haji, Allahumma amin, ya enggak? Ya, minimal bisa berangkat umrah. Ya.
Yang sudah, yang mungkin bisa mudah-mudahan bisa berangkat lagi, yang belum mudah-mudahan bisa berangkat. Nah, salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Terkadang seseorang itu dia tidak bisa berangkat haji. Terkadang seseorang itu tak bisa berangkat umroh. Kenapa? Karena perlu apa? Biaya yang besar. Akan tetapi di sana ada amalan, Pak, yang kalau kita amalkan pahalanya itu sama seperti berhaji dan umroh. Subhanallah. Amalan apa kayak itu? Yang pertama adalah yaitu seseorang yang dia duduk di masjid untuk berzikir setelah sholat subuh sampai matahari terbit, dan dia sholat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, man shalla al-ghada fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullah hatta tadla' asy-syams, yaitu barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah hingga matahari terbit, lalu dia sholat 2 rakaat, thumma shalla rak'atain, kanat lahu kajri hajjatan wa umrah taman. Subhanallah. Maka seakan-akan pahalanya itu seperti haji dan umrah, sempurna. Itu amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua, kata Nabi SAW, man raha ilal masjid, ya barang siapa yang pergi ke masjid, termasuk juga pergi ke mushola, karena dikatakan masjid itu adalah tempat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang berangkat dari rumahnya untuk pergi ke masjid, kemudian apa kata Nabi? La yuridu, dan tidak ada keinginannya illa kecuali liyata'allama khairan aw yu'allimahu, kecuali apa? Untuk mengajarkan kebaikan atau mempelajarinya. Subhanallah. Untuk mengajarkan kebaikan atau mempelajarinya, falahu ajrun, maka pahalanya sama seperti hajan tamal hijjah. Itu apa? Pahalanya sama seperti haji dengan sempurna. Subhanallah. Kalau setiap malam kita amalkan ini, ya kalau ada kesempatan untuk belajar, maka berarti apa? Seakan-akan setiap malam kita telah melaksanakan ibadah haji dari segi apa? Segi pahala. Dari segi pahala. Ini menunjukkan apa? Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian jemaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga. Ya, keutamaan yang ketiga yaitu apa? Bahwasanya orang yang berpuasa, yang menjalankan ibadah puasa, maka apabila dia berdoa, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan itu? Ketika pada saat berbuka. Nah, ini coba kita amalkan ya Pak ya, dan Ibu sekalian. Ya, ketika hendak berbuka, di sana ada waktu mustajab. Ada waktu akan dikabulkannya doa kita. Apa kata Nabi SAW? Inna lisaim inda fitri da'watan la turaddu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang berpuasa itu mempunyai doa yang tidak ditolak doanya. Kapan? Pada saat dia berbuka. Ya pun kita biasanya nak berbuka apa ya? Sibuk cari minumannya enggak? Ya, maka boleh kita amalkan. Ya, kita amalkan. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang terakhir, orang yang senantiasa berpuasa, maka kelak dia akan dipanggil di dalam surga, yaitu dengan pintu Ar-Rayyan. Ya, pintu Ar-Rayyan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Inna fil jannah baban. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pintu. Ya, yuqalu lahu Ar-Rayyan, yang mana disebut pintu itu adalah pintu Ar-Rayyan. Kemudian kata Nabi SAW, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Dan
yang hanya bisa memasuki pintu tersebut adalah dari kalangan as-shaimun, yaitu orang-orang yang senantiasa berpuasa. Ya, pada hari kiamat la yadkhulu minhu ahadun ghairahum, dan tidak ada seorang pun yang akan memasuki pintu tersebut kecuali mereka ahli puasa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqalu, maka pintu surga tersebut berkata, aina shaimun, aina shaimun, kemanakah orang-orang yang senantiasa berpuasa ketika di dunia? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqumun, maka mereka orang yang ahli siyam, orang yang senantiasa berpuasa ketika di dunia, maka mereka pun berdiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka masuk di dalam surga tersebut melalui pintu ar-rayyan. Kemudian kata Nabi, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam pintu tersebut selain daripada mereka. Fa idza dakhalu, maka apabila mereka penduduk surga yang telah memasuki pintu ar-rayyan semuanya telah masuk, maka kata Nabi, aghliqa, maka ditutuplah pintu surga tersebut dari pintu ar-rayyan tersebut. Kemudian kata Nabi, falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan kecuali mereka ahli siyam, yaitu mereka yang yang rajin berpuasa. Maka kita berdoa kepada Allah jamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, ya, dan kita bisa masuk melalui pintu ar-rayyan. Allahumma amin. Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya, kita cukupkan beberapa keutamaan daripada puasa tersebut. Ya, sebenarnya masih banyak. Ya, di antara keutamaannya adalah bahwasanya puasa ini akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya Allah Jalla wa Ala akan membalas puasa ini, ya, langsung. Allah yang membalasnya. Berbeda dengan amal soleh yang lain, yang mana amal soleh itu Allah Subhanahu wa taala tidak langsung membalasnya. Tapi kalau amal soleh puasa, maka Allah Subhanahu wa taala langsung yang membalasnya. Ya. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, ia disebutkan bahwasanya, ya, di antara keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, bahwasanya puasa Ramadan itu dapat menghapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yaitu barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Naam, dan ini adalah bagian daripada keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu manfaat yang akan didapatkan bagi orang yang berpuasa. Ya, apa itu? Yang pertama, manfaat yang akan didapatkan bagi orang yang berpuasa, mereka akan dapat melatih kesabaran. Ya, melatih kesabaran. Kenapa jamaah? Karena di dalam puasa itu, ya, di dalam puasa itu para ulama menyebutkan ada 3 kesabaran langsung yang akan didapatkan bagi mereka yang rajin berpuasa. Ya, apa itu maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita menjalankan ibadah puasa, maka kita mau tidak mau harus bersabar dengan 3 hal. Yang pertama, sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Subhanallah, bukankah makan dan minum itu halal bagi kita?
Bukankah kita berhubungan suami istri dengan istri kita itu halal yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan? Ya, bukankah ketika kita di luar daripada bulan Ramadan kita bebas mau minum apa, mau makan apa. Akan tetapi ketika datang bulan Ramadan, itu semua menjadi haram untuk kita lakukan pada siang harinya. Ini tentu apa? Melatih kesabaran kita di dalam apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah melatih kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang meninggalkan kemaksiatan. Maka ketika Allah melarang kita untuk tidak makan dan minum pada siang harinya, maka kita telah bersabar untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita sabar terhadap menjalankan, yaitu apa? Sebagian daripada takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, mungkin di sana ada di antara saudara kita yang Allah takdirkan dengan kemiskinan, sehingga terkadang mereka tidak bisa makan pada hari tersebut, dan mungkin besok mereka bisa makan, dan mungkin besoknya lagi mereka tidak bisa makan. Dan kita bisa merasakan bahwasanya menahan dahaga dan menahan rasa lapar ini adalah bagian daripada ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudara-saudara kita yang di dalam kesulitan. Kemudian manfaat yang kedua yang bisa kita dapatkan daripada yaitu menjalankan ibadah puasa, yaitu apa jamaah? Bahwasanya dengan puasa maka bisa mendatangkan kesehatan. Ya, bisa memberikan manfaat kesehatan. Ya, yaitu apa? Untuk membersihkan usus-usus kita, untuk memperbaiki lambung kita, dan meringankan berat badan kita mungkin, ya enggak? Ya. Dan ia bisa menyebabkan apa? Yang mungkin dulu badannya gemuk, nah mungkin bisa menjadi kurus, berat badannya turun, dan badannya tidak banyak lemak. Nah ini subhanallah ya. Ya kan? Nah, coba ini kita amalkan. Ya, jadi ternyata manfaatnya itu tidak hanya bagi untuk rohani kita saja, tapi untuk jasad kita. Ya, tapi ingat wahai para kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat, kita menjalankan ibadah puasa ini bukan karena kita ingin diet. Nah, ini salah niatnya. Ya kan? Ada sebagian orang mau diet tapi apa dengan puasa? Ya puasa apa dia? Puasa Daud. Nah, bagaimana? Tentu saja dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Ya, setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka penting bagi kita untuk apa? Berniat di dalam menjalankan ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, demikian tentang poin yang kedua, maka selesai pembahasan kita tentang poin yang kedua sebagaimana disebutkan oleh mu'alif dan kami ringkaskan di dalam makalah yang kami share di grup. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, dan waktu kita akan habis pada sesi yang pertama, kurang lebih 3 menit lagi jemaah. Jadi sampai jam 10. Ya, kita istirahat sebentar. Nanti istirahat 10 menit, kita lanjutkan sampai sesi yang kedua sampai jam 11 lewat 45 menit. Ya, kalau ada yang ngantuk, ya maka bisa untuk berwudu, ya, naam, atau geser tempat duduk, ya, naam. Nah, kemudian bagian yang ketiga, ya, di sini kata Syekh hafizahullah, rahimahullah, beliau mengatakan al-maddatus salis fima yustahabbu minas shaumi wa ma yukrahu wa ma yahrumu. Nah, di sini kita diajarkan jamaah tentang puasa-puasa yang disunahkan dan puasa-puasa yang dimakruhkan dan puasa-puasa yang termasuk daripada apa? Perbuatan yang diharamkan. Ya, nanti akan beliau sebutkan ada 10 puasa yang disunahkan. Ya, jadi subhanallah ya, kita perhatikan kitabnya ini berbeda dengan kitab yang lain. Kalau kitab yang lain, semisal kitab Al-Wajiz,
itu disebutkan tentang masalah puasa Ramadan berurutan. Ya, demikian juga di dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Ya, kalau di dalam kitab Minhajul Muslim nanti beliau masuk kepada inti daripada poin tentang masalah seputar Ramadan. Jadi di sini beliau sebutkan dulu tentang apa? Tentang puasa-puasa sunnah. Ya, dan puasa-puasa yang dimakruhkan dan juga yang diharamkan. Maka di sana jamaah kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebutkan ada beberapa puasa sunnah yang kita dianjurkan. Ya, yang pertama di sini adalah Yaumu Arafah li ghairil hajj. Ya, di situ sudah kami terjemahkan juga, sudah ada terjemahannya, yaitu apa? Yang pertama adalah puasa hari Arafah. Ya, puasa hari Arafah. Bagi siapa ini? Bagi selain jamaah haji. Ya, bagi selain jamaah haji. Ya, maka bagi kita yang mungkin tidak menjalankan ibadah haji, maka ketika masuk pada bulan Zulhijjah, maka di sana kita diperintahkan untuk berpuasa Arafah. Ya, kemudian kapan waktunya dan apa keutamaan daripada puasa Arafah tersebut nanti akan kita sebutkan insyaallah pada sesi yang kedua. Nah, sekarang kita istirahat sejenak. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.